Selamat datang di Jejak History. Di video kali ini, kita akan bahas ketegangan terbaru antara Amerika Serikat dan China yang memicu ketar-ketir global. Jangan lupa tonton sampai habis, karena ini bukan cuma soal tarif, tapi juga ancaman perang dagang yang bisa berdampak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kamu gak ketinggalan update terbaru dari kami. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China terus memanas. Kedua negara telah menerapkan tarif yang signifikan pada barang-barang masing-masing. Saling balas ini telah menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi global. Konflik ini berakar pada persaingan ekonomi dan persaingan strategis. Pada tanggal 10 April 2025, AS menaikkan tarif impor China menjadi 125%. Kenaikan ini menandai eskalasi yang signifikan dalam perang dagang yang sedang berlangsung. China segera merespons. China mengenakan tarif 84% untuk impor AS. Tindakan ini menyusul serangkaian kenaikan tarif oleh kedua negara. AS menuduh China melakukan praktik perdagangan yang tidak adil. Ini termasuk pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi paksa. China membantah klaim ini. China berpendapat bahwa AS mencoba membendung kebangkitannya sebagai kekuatan global. Perang dagang telah berdampak negatif pada kedua ekonomi. Bisnis dan konsumen menghadapi biaya yang lebih tinggi. Rantai pasokan global telah terganggu. Dana Moneter Internasional telah memperingatkan bahwa perang dagang dapat menyebabkan resesi global. Situasinya masih cair, dan hasilnya tidak pasti. Kedua belah pihak merasakan tekanan. China telah mengambil sikap menantang dalam menghadapi tekanan AS. Tidak seperti negara lain, China memilih untuk tidak terlibat dalam upaya lobi yang ekstensif. Sebaliknya, Beijing telah memilih konfrontasi langsung dan pembalasan. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan China pada kekuatan ekonominya yang terus berkembang. Para pemimpin China percaya bahwa keuntungan strategis dari respons yang kuat lebih besar daripada biaya ekonomi. Mereka yakin dengan kemampuan China untuk melewati badai. Keyakinan ini berasal dari beberapa faktor. Ketergantungan China pada ekspor AS telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini juga telah membuat kemajuan teknologi yang signifikan. Strategi China juga dibentuk oleh sejarahnya. Negara ini memiliki ingatan panjang tentang diintimidasi oleh kekuatan asing. China bertekad untuk tidak digertak lagi. Respons China terhadap perang dagang merupakan tanda semakin tegasnya China di panggung dunia. Ketegasan ini kemungkinan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Pemerintah China memiliki beberapa alat yang dapat digunakan untuk membalas tarif AS. China dapat mendevaluasi mata uangnya, membuat ekspornya lebih murah. China juga dapat menargetkan perusahaan AS yang beroperasi di China. China juga dapat mengurangi pembelian utang pemerintah AS. Ini akan memberikan rezeki atas the boras. Perang dagang yang meningkat telah membayangi prospek ekonomi global. Lembaga keuangan telah merevisi perkiraan pertumbuhan mereka ke bawah. Dana Moneter Internasional telah memperingatkan risiko terhadap pertumbuhan global. Bisnis dan investor bersiap menghadapi dampaknya. Goldman Sachs, sebuah bank investasi terkemuka, telah memangkas perkiraan pertumbuhannya untuk ekonomi China. Mereka menyebut tarif yang lebih tinggi sebagai faktor utama. Citi, raksasa keuangan global lainnya, juga menurunkan proyeksinya. Perang dagang menambah hambatan yang ada yang dihadapi ekonomi China. Terlepas dari tantangan tersebut, China tetap menjadi mesin utama pertumbuhan global. Pasar konsumennya berkembang pesat. Pemerintah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur dan teknologi. Faktor-faktor ini dapat mengurangi beberapa dampak negatif dari perang dagang. Namun, situasinya tetap cair, dan prospeknya tidak pasti. Perang dagang juga berdampak pada ekonomi AS. Bisnis menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk barang impor. Konsumen melihat harga naik untuk berbagai produk. Sektor pertanian sangat terpukul, dengan ekspor ke China anjlok. Selain tarif, China memiliki berbagai langkah non-tarif yang dapat digunakan. Ini termasuk pembatasan impor, investasi, dan visa. China juga dapat menargetkan perusahaan AS yang beroperasi di dalam perbatasannya. Langkah-langkah ini dapat berdampak signifikan pada bisnis AS. Salah satu area di mana China dapat membalas adalah pertanian. China adalah importir utama kedelai AS. China dapat membatasi impor ini, merugikan petani Amerika.
China juga dapat menargetkan ekspor unggas AS. Ini akan memberikan tekanan lebih lanjut pada industri pertanian AS. Target potensial lainnya adalah industri hiburan AS. China dapat melarang atau membatasi distribusi film Hollywood. Ini akan menjadi pukulan bagi industri film AS, yang sangat bergantung pada pasar China. China juga dapat membatasi kerjasama dengan perusahaan AS di bidang-bidang seperti teknologi dan energi. Langkah-langkah non-tarif China dapat berdampak signifikan pada industri AS tertentu. Langkah-langkah ini sulit diukur tetapi sangat mengganggu. Komunitas bisnis AS mengamati dengan cermat saat perang dagang berlangsung. Situasinya tetap cair, dan hasilnya tidak pasti.